Find the real me. So let's go, seize the feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengkritisi video dari saudari Alia tentang pengedaran budgeting. Mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Melisa Fitri, Prodi Manajemen S1 dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber, yang dimana narasumber pertama saya akan mewawancarai tentang anggaran perusahaan. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha yang berjualan di toko online, dan untuk narasumber yang kedua saya akan mewawancarai tentang anggaran keluarga, yang dimana saya akan mewawancarai ibu rumah tangga, bagaimana sih cara beliau menyusun anggaran tiap bulannya. Dan untuk yang ketiga saya sendiri, yang dimana saya akan menjelaskan tentang anggaran pribadi, cara bagaimana menyusun anggaran yang lebih baik dan benar dengan cara saya sendiri. Tapi sebelum saya mencari narasumber tersebut, saya akan menjelaskan nih sedikit beberapa tentang anggaran. Apa itu anggaran dan tujuan dari anggaran tersebut. Oke, jadi langsung aja nih. Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Dan tujuan dari anggaran tersebut adalah penyusunan anggaran adalah yang menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengembalian keputusan. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya tentang anggaran. Untuk selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber pertama saya. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Melisa Fitri. Di sini saya akan mewawancarai narasumber pertama saya, yaitu siapakah namanya, Kak? Boleh bisa disebutkan? Halo, nama saya Winadit Purwasi. Saya yang akan menjadi narasumber Kak Alia. Nah, jadi di sini saya akan mewawancari Kakak Winda tentang anggaran pengusaha yang di mana dia berjualan di sebuah toko online shop. Jadi lanjut aja, kita langsung wawancara ya, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Kak. Bentar. Pertama nih, bagaimana sih sejarah perkembangan bisnis Kakak itu sehingga bisa berkembang sampai dengan sekarang ini, Kak? Kalau untuk sejarahnya itu, awal mulanya itu di akhir bulan saya merasa uang jajan saya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Terus akhirnya saya memikirkan gimana caranya biar saya mendapatkan uang tapi tetap bisa kuliah dan tidak mengganggu aktivitas kuliah tersebut. Akhirnya saya memikirkan bagaimana kalau saya membuka online shop saja. Hal tersebut kan tidak akan mengganggu perkuliahan saya selama saya bisa mengatur waktu. Jadi saat itu saya mencari info tentang bagaimana sih menjalankan online shop yang dari kecil hingga besar, gimana caranya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk menjadi salah satu reseller brand skincare. Gitu sih, Kak. Oh, gitu ya, Kak. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih, Kak. Jadi barang-barang yang Kakak jual kembali itu dengan harga yang tinggi lagi atau beda dikit lagi sih, Kak? Kalau untuk barang yang saya jual itu sebenarnya udah ada ketentuan dari brand yang saya ikuti sih ya. Jadi di brand saya itu untuk menjadi reseller brand tersebut ada beberapa syaratnya. Salah satunya itu dengan minimal pembelian sehingga saya bisa mendapatkan potongan harga. Saat saya sudah menjadi reseller, saya menjualkannya itu juga berdasarkan ketentuan yang ada di brand tersebut. Jadi saya tidak perlu meninggikan atau dari penjualan berdasarkan harga pusatnya pun saya sudah mendapatkan untung reseller sih.
satu sewu. Oke, yang ketiga itu pertanyaan ketiga nih Kak. Cara mengelola keuangan online shop Kakak ini bagaimana sih ya Kak? Wah, kalau untuk itu saya sendiri juga belum terlalu mahir ya. Kadang suka kalap gitu kalau masalah keuangan. Tapi kalau dari saya sendiri sih memisahkan antara modal, kebutuhan, terus keinginan, terus tabungan, dan untuk hal-hal urgent lainnya. Jadi pisahkan aja sih gitu. Jadi mengelolanya. Oke, terus untuk pertanyaan yang keempat nih Kak, ada nggak Kak anggaran dalam menjalankan bisnis online shop Kakak ini? Kalau untuk anggaran sih sudah pasti ada ya Kak, karena untuk modal produknya saja kita sudah memerlukan anggaran, belum lagi untuk packingnya, misalnya kayak kardusnya, plastiknya, bubble wrap-nya, solasinya, lakbannya, belum lagi untuk transportasinya juga, dan anggaran-anggaran lainnya. Jadi untuk membangun online shop sudah pasti membutuhkan anggaran sih. Terus Rika nih yang kelima, pertanyaan yang kelima ini mau tanya lagi, untuk menjalankan online shop ini udah berapa lama sih Kak? Sudah lama. Kalau online shop yang saya jalani sekarang sih belum terlalu lama ya, baru 2 tahunan sih Kak. 2 tahunan. Terus ada kendala sih Kak dalam maksudnya ada kendala tidak Kak dalam menjalankan bisnis online shop Kakak ini? Untuk kendala sudah pasti ada sih ya, karena saya kan juga manusia ya, punya rasa capek, terus saya juga memiliki emosi yang mendalam. Jadi misalnya saya dalam keadaan tidak mood, saya juga kadang nggak mood juga loh untuk mempromosikan produk saya. Jadi kendalanya lebih banyak dari diri saya sendiri sih. Terus kalau untuk pengirimannya itu biayanya pasti ditanggung pembeli kan ya Kak ya? Untuk biaya sih ya sudah pasti ditanggung oleh pembeli. Tapi untuk biaya tersebut tuh tergantung membelinya itu membeli by apa, misal by WA, otomatis pembeli yang menanggung biaya ongkirnya. Kalau misalnya mereka menggunakan Shopee atau Tokopedia yang sudah ada voucher gratis ongkirnya, itu bisa jadi Shopee sama Tokopedia sih yang bayar biaya ongkirnya. Oh, oke, jadi udah segitu dulu nih wawancara saya. Nah, jadi gitu teman-teman wawancara kita hari ini dengan Kak Winda, dan nanti ada juga narasumber kita yang kedua yang nantinya akan saya wawancarai bagaimana menyusun anggaran dalam keluarga juga. Oh ya, sebelumnya juga terima kasih banyak nih sama Kak Winda atas waktunya yang udah mau diajak wawancara juga dengan saya. Semoga hasil wawancara tadi bisa bermanfaat juga nih bagi teman-teman yang baru memulai bisnis online shop atau yang mau berjualan di toko online shop juga nih seperti Kak Winda juga. Semoga lancar terus ya Kak bisnisnya. Iya, amin. Makasih ya Kak Alia. Sama-sama, sukses terus Kak. Iya, sukses terus juga ya Kak Alia. Nah, tadi kita sudah mewawancarai narasumber pertama kita, dan next selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber kedua kita tentang anggaran rumah tangga. Jadi langsung saja kita simak video berikut ini. Oke Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Rustini, bisa dipanggil Ibu Eru. Saya sudah menjalankan rumah tangga selama 22 tahun. Ibu, langsung aja nih untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama tuh saya mau nanya nih, sumber pendapatan Ibu Rus tuh dari mana sih Bu? Dari suami saya, karena suami saya yang bekerja, saya cuma ngurus rumah saja. Ya tuh Ibu menyusun anggaran bagaimana sih Bu? Biasanya saya pisahin buat bayar listrik sama air, sama kontrakan. Kalau buat belanja sehari-hari, saya biasanya belanja di pasar, soalnya kalau di pasar bisa ditawar. Selain anggaran-anggaran tadi Ibu sebutkan, tadi ada lagi tidak Bu? Biasanya investasinya biasanya beli cincin, gelang, atau kalung.
Soalnya kalau nabung di ATM suka diambil-ambil terus, jadi nggak ngumpul-ngumpul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dalam anggaran pasti ada asuransi juga kan ya Bu ya? Untuk itu Ibu suka sisihkan juga nggak buat asuransi tuh Bu? Anggaran biasanya saya ini BPJS, cuma kalau BPJS bayarnya dari kantor suami saya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dalam menyusun anggaran tadi semua manfaatnya tuh buat apa ya Bu ya? Untuk memperbanyak investasi, juga untuk mempermudah anggaran setiap bulannya. Nah, jadi gitu teman-teman dalam menyusun anggaran keluarga dan wawancara kita bersama Ibu Rus ini. Semoga dengan wawancara tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan yang disampaikan oleh Bu Rus juga dapat bermanfaat bagi ibu yang sudah berumah tangga di luar sana. Terima kasih juga kepada Ibu Rus atas waktunya. Ya, Semoga sehat selalu dan sukses ya Bu. amin. Oke, tadi kita sudah mewawancarai narasumber kedua kita. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun anggaran pribadi saya. Jadi simak video berikut ini. Oke, untuk yang pertama, dari mana sih saya mendapatkan sumber pendapatan? Jadi sumber pendapatan saya itu berasal dari diri saya sendiri, maksudnya dari saya kerja di sebuah perusahaan toko online shop juga. Jadi sumber pendapatan saya dari itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, bagaimana sih saya menyusun anggaran di setiap bulannya? Jadi saya tiap bulan tuh selalu ada budget nih buat bagi-bagi kebutuhan. Jadi buat yang penting terlebih dahulu yang saya pisahkan. Buat yang penting yaitu yang pertama, saya investasi terlebih dahulu pastinya. Saya itu kalau investasi nggak nabung di bank, melainkan nabungnya di emas. Karena kalau nabung di ATM, apalagi kita punya m-banking, pasti saya selalu boros dan selalu belanja online. Jadi mending saya nabung langsung di emas gitu. Dan untuk keperluan penting lainnya kayak saya bayar wifi, bayar kuliah, karena saya sambil kuliah sambil kerja, jadi ya saya membiayai kuliah saya sendiri. Dan belanja bulanan seperti gula, minyak, dan sabun, pokoknya itu kebutuhan pokok itu yang saya beli sendiri pakai budget sumber pendapatan yang saya dapati setiap bulan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, setiap bulan tuh selalu ada budget gak sih buat keperluan kayak di luar, kayak jajan di kantor, atau itu ada budgetnya gak sih? Ya pasti ada lah ya. Jadi gini tuh saya cara nyusunnya itu, buat yang pasti kita sisihin, karena saya sekarang tuh udah mulai WFO kan beberapa minggu sekali. Jadi saya pisahkan buat beli bensin, jajan, dan keperluan lainnya. Takutnya ada apa-apa juga ya, pokoknya dijatah deh setiap minggunya harus cukup dan nggak boleh lebih gitu pokoknya. Nah, jadi gitu teman-teman buat penjelasan tentang anggaran pribadi saya tadi. Maaf banget nih kalau umpamanya ada salah-salah kata atau tidak jelas dalam ucapan saya tadi. Sebelum saya tutup, saya akan kasih kesimpulan dikit tentang anggaran yang tadi sudah saya wawancarai oleh beberapa narasumber tadi. Jadi simak video berikut ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita yang tadinya tidak tahu bagaimana cara menyusun anggaran pribadi, anggaran keluarga, dan perusahaan, jadi nambah pengetahuannya juga. Terus kita jadi bisa meminimalisir juga budget-budget kita biar nggak boros juga. Dan banyak banget manfaat juga buat kita semua, dan juga yang pastinya memotivasi kita buat lebih hemat lagi karena ada anggaran ini juga. Kan ada anggaran ini. Sekian penjelasan saya tadi. Semoga semuanya yang tadi saya jelaskan dan tadi juga yang saya wawancarai dan dijelaskan oleh beberapa narasumber bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga juga menambah wawasan juga biar kita lebih hemat lagi dalam menyusun keuangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya video dari saudari Alia penyampaiannya sangat bagus, jelas, atraktif, dan mungkin kekurangannya tidak disembuhkan saja untuk nominal pengeluaran dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.